Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini dilaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan lumbung pangan masyarakat dan RMU Gapoktan Negari Situjuh Batua pada hari ini Selasa 31 Agustus 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada kesempatan ini, marilah sejenak kita dengarkan. Kita berdoa bersama supaya diberkahi acara kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin Bapak Syahrul Wadi SPMA. Kami silakan. Sejenak marilah kita mengadakan tangan memohon kepada Allah. Semoga acara kita ini diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir bersama dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan lumbung pangan masyarakat Gapoktan Situjuh Batu, Kecamatan Situjuh Batu, Kabupaten 50 Kota. Untuk itu, kami mohon semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Azizul Jabbar, kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang tidak mampu berbuat dan berkarya kecuali dengan pertolongan dan izin-Mu, ya Rabb. Untuk itu, kami mohon dengan segala keterbatasan kami ini, limpahkan kekuatan dan kemampuan kami untuk memulai pembangunan ini dan bermanfaat bagi masyarakat 50 kota ke depannya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram. Pembangunan lumbung pangan masyarakat Gapoktan Situjuh Batua ini sudah lama diidam-idamkan. Semoga bisa berhasil dengan sukses, berdiri dengan megah, bermanfaat untuk masyarakat Nagari Situjuh Batua dan masyarakat Kabupaten 50 Kota pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan, kita cintai, iaitunya Bapak Bupati kita, Bupati pilihan rakyat, yaitu Bapak Safrudin Datuk Bandaru Rajo SH. Selamat datang Pak. Kita masyarakat Situjuh Batua Pak, InsyaAllah tetap mendukung visi misi Bapak sampai jabatan 2024. Kami yakin dan percaya di bawah pimpinan Bapak pilihan rakyat, ada pilihan rakyat. Apa Bupati pertama Kepala Jorong, Kepala Desa, Wali Nogori, anggota DPRD, lah sekian kali terpilih di kabupaten sampai ke provinsi. Akhirnya Bapak Bupati. Jadi Pak Bupati adalah Bupati rakyat. Tepuk tangan. Ya Pak, selamat Pak. Kita siap mendukung apapun yang Bapak lakukan bersama lembaga unsur Negari Situjuh Batua. Terusnya yang kita hormati Bapak Camat Situjuh Negari beserta jajaran, ada Pak Kapolsek dan Ramil, Ketua Bamus dan Ketua Lembaga Adat Negari. Teristimewa Kepala Dinas Pangan yang tak asing lagi Pak Bupati. Beliau sangat luar biasa untuk menjabarkan kegiatan Pemda Kabupaten, terutama visi misi Pak Bupati 50 Kota. Jadi kepada Bapak Dinas Pangan sangat luar biasa untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Kadis Pangan yang selalu bersama masyarakat. Kayaknya seperti Pak Bupati juga, dekat dengan masyarakat. Seterusnya yang kita hormati Babinsa, Babin Katimas, UPTD, dan teristimewa Ibu Ani, Ibu Penyuluh, yang selalu hadir bersama masyarakat Pak Bupati ketika menjabarkan visi misi Pak Bupati untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih Ibu Ani.
Seterusnya kepada anggota kelompok tani Gapoktan Nagari Syobatua yang berjumlah 13 Pak Bupati. Di sini hadir semuanya, pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara. Seterusnya kepada seluruh perangkat negari yang selalu setia mendampingi untuk memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan 50 kota yang mandani. Karena Pemerintahan Negari bagian daripada Pemda 50 kota. Terima kasih perangkat negari. Seterusnya Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dan rombong Bapak Bupati dari Kabupaten 50 kota. Singkat saja, terlebih dahulu mari kita syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan rahmat pada hari ini dengan kehadiran Bapak Bupati yang sangat luar biasa bagi kami, Pak. Kedatangan Bapak di sini memberi roh kekuatan untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Negari, kecamatan dan kabupaten. Begitu juga selawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Bupati yang kita muliakan, kami Pemerintahan Negari bersama masyarakat, unsur mama, alim ulama, seluruh masyarakat Syobatua mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Bupati yang memberi dukungan kegiatan pada hari ini dan kegiatan yang akan mendatang dan kegiatan yang ke belakang. Hari ini kita mendapat berkah, dapat dana DAK dari pusat sebanyak 500 juta untuk ketahanan pangan lumbung nagari Situju Batua berkat dukungan dari Dinas Pangan, PPL, stakeholder yang ada 50 kota termasuk Bapak Bupati. Pada hari ini tentu kami ucapkan selamat datang kepada Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa bermanfaat bagi negeri Syobatua untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Syobatua. Tetapi ada pesan sedikit kepada pengurus Gapoktan. Nanti kita minta arahan pada Pak Bupati petunjuk bagaimana tata kelolanya nanti. Tapi dari Wali Negari diminta kepada pengurus Gapoktan melakukan secara transparansi, terbuka dan bisa untuk melibatkan semua unsur. Karena Syobatua telah berlaku transparansi. Kita yakin percaya Syobatua adalah nagari pertanian. Dengan adanya bantuan tua, bantuan yang lainnya sangat banyak ke Syobatua. Mari kita memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Syobatua. Ini bantuan dari pemerintah sudah banyak, baik kabupaten, provinsi dan pusat. Mudah-mudahan mari kita bersama membangun negeri Syobatua ke arah lebih baik. Dan selamat datang kepada Bupati dan rombongan. Mari kita minta petunjuk kepada beliau arahan, pandangan bagaimana cara untuk ke depan pembangunan negeri Syobatua. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Bupati 50 Kota yang sudah berkenan hadir di hadapan kita bersama pada hari ini. Walaupun di sela-sela waktu beliau yang pendek, beliau masih sempat untuk menghadiri acara pelaksanaan batu pertama ini. Dan yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Perkopimca Kecamatan, baik itu Babinsa Tipmas, Babinsa maupun yang lain. Kemudian Bapak Wali Negari, Bapak Wamus, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama Cedek Pandai, tokoh pemuda Bunda Kandung. Terima kasih. Pertama terima kasih kepada Pak Bupati sudah berkenan hadir bersama kita. Terima kasih kepada Pak Wali Negari, Pak Camat, beserta penyuluh, beserta anggota Gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Izinkan kami menyampaikan kepada Bapak Bupati laporan singkat. Pertama, pembangunan lumbung pangan terintegrasi ini. Ini artinya kalau selama ini kita bangun lumbung pangan, sekarang ini kita bangun lumbung pangan beserta RMU. Ini baru yang kedua di 50 kota, Pak. Yang pertama di Taram, yang kedua di Situju Batua. Kemudian untuk 2022 kita sudah mengusulkan 3 lokasi di pusat, itu Kecamatan Harau, Kecamatan Pekumbu, dan Kecamatan Gugur. Tujuan kita sesuai dengan program yang kita sampaikan, bahwasanya kalau lumbung pangan dulu
tujuannya lebih banyak ke sosial. Tapi dengan adanya RMO itu tujuannya ke benefit. Jadi ada social benefitnya. Jadi nantinya lumbung pangan itu bisa untuk mengatasi kerawanan pangan akibat kegagalan panen bagi kelompok ataupun masyarakat di negara itu. Kemudian RMO-nya nanti untuk pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati tentu saja Kepala Dinas Pangan Kabupaten Mogota yang mendampingi kami pada hari ini hadir di sini beserta staf, Bapak Camat Situju Limonegari bersama Forkopimda. Luar biasa nih, Pak Kapolseknya hadir, Pak Daramil hadir, mewakili Polres hadir, Bapak Wali Negari, ada juga Ketua Bamus, sahabat kami, Dr. Andus Aidi. Kami sama-sama beliau ini 2004, tapi beliau cepat mengambil jalur lain. Kita tetap di jalur yang sama. Bapak, seterusnya Ibu PPL yang sangat bangga kami karena dalam rangka mengedukasi pertanian di Kabupaten Kota, memang PPL inilah yang menjadi andalan bagi pemerintah daerah. Karena beberapa waktu lampau kami juga melaksanakan panen jagung di salah satu nagari, juga Gapoktan, salah satu kecamatan. PPL-nya juga perempuan, Pak. Tapi setelah ditanya dengan masyarakat, apa peranan PPL ini? Oh, sangat-sangat bagus, Pak. Jangan Pak pindahan Bulonyo. itu kesan. Jadi mudah-mudahan Ibu Ani hendaknya bersama pemerintah di sini bisa berkolaborasi, saling sharing dan membagi informasi, ilmu-ilmu yang kita dapat sehingga petani kita pun bisa bermanfaat. Juga kita dihadiri tamu istimewa pada hari ini, yaitu sahabat-sahabat kami dari RRI Bukit Tinggi. Silakan berdiri. Itu kawan-kawan dari RRI Bukit Tinggi meliput acara ini, Pak. Dan teristimewa tentu saja pada Ketua Kelompok Gapoktan Situju Batu yang pada hari ini mendapat berkah atas perjuangan kita bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ketua Kan, mohon maaf pada Tua. Nampaknya ketua-ketua lembaga hadir di sini. Lembaga-lembaga negeri. Alhamdulillah. Itulah suatu ciri khasnya dari Nagari Situju Batu, bahwa seluruh elemen masyarakat, seluruh lembaga-lembaga ini saling bersatu untuk membangun Nagari Situju Batu yang lebih maju. Semoga ini menjadi contoh bagi negari lain. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita telah sama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju jorong tepi ini di dalam rangka melaksanakan peletakan batu pertama lumbung pangan dan pangan mandiri, istilahnya pada saat ini paman, dan sekaligus ini adalah suatu keterpaduan antara pangan dan juga lumbung pangan dan juga RMU. Seterusnya salawat dan salam buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing dan mendidik kita pada jalan benar sehingga kita telah menjadi orang-orang yang berilmu dan berakhlakul karimah. Bapak-bapak dan saudara yang kami hormati, berbicara masalah pangan, ini adalah kebutuhan dasar bagi kita bersama-sama. Maka dari itu pemerintah setiap tahun, setiap periodenya, setiap masanya akan berusaha bagaimana meningkatkan produk-produk pertanian ini untuk kesejahteraan masyarakat. Maka tentu saja pada saat ini kita rasakan bahwa di Nagari Situju Batu nanti akan kita bangun lumbung pangan Nagari yang dikelola oleh kelompok Gapoktan Situju Batu yang beranggotakan 13 orang, berarti 13 kelompok yang terhimpun dalam hal ini. Pesan kami tentu saja kepada Bapak Ketua Gapoktan
bahwa bantuan ini betul-betul bermanfaat hendaknya untuk kelompok tani. Kalau bantuan pemerintah pusat lebih kurang 500 juta, maka bantuan pemerintah daerah sesuai dengan porsinya, bantuan APBN dan DAK ini harus ada dana pendamping. Kalau sekiranya bantuan ini 1 miliar, maka pendampingnya 100 juta. Dan alhamdulillah kita mendapatkan 2 tempat, 2 lokasi pada tahun ini, dan insya Allah tahun depan juga kita akan mendapatkan 2 tempat. Karena kami dengan kepala dinas 4 bulan yang lampau baru kami dilantik, sudah berkonsultasi Pak ke Kementerian Pertanian, dan beliau memang punya jaringan di sana, dan insya Allah karena kita datang bersama-sama, insya Allah tahun depan kita tambah. Kalau tahun ini 2, insya Allah tahun depan 3 untuk 3 kecamatan. Kita mengharapkan nanti 13 kecamatan ini punya lumbung pangan mandiri, sehingga nanti hasil-hasil produk pertanian masyarakat itu bisa kita simpan di sana. Bapak dan saudara yang berbahagia, bahwa pada hari ini kita resmikan ini, dan kami pun sengaja datang karena kami telah kemarin sudah berjanji, tapi secara kebetulan kiranya DPRD sedang melaksanakan rapat paripurna hari ini hasil bamusnya kemarin. Tapi karena kita telah berjanji untuk datang ke Studio Batu, maka kami bersegera untuk datang di sini menemui Pak Wali dan tokoh-tokoh masyarakatnya, karena janji ini harus ditepati Bapak. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan kepada kita semua bahwa kami Safarudin Rizki pada saat ini telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati 5 kota yang dilantik pada tanggal 21 Februari tahun 2021, 26 Februari tahun 2021. Semua bentuk pelaksanaan demokrasi telah kita laksanakan. Kita tidak berbicara sekali lagi, kita tidak berbicara lagi masalah pilih memilih. Kita tidak berbicara lagi dukung mendukung. Kita tidak berbicara lagi warna yang berbeda. Tapi kita berbicara bagaimana 50 kota ke depan akan lebih maju dan lebih baik. Saya selaku Bupati, Bapak dan saudara berbahagia, tidak berpikir jabatan itu harus 2 kali. Karena biografi dan perjalanan karir saya memang demikian. Apa amanah yang diberikan oleh rakyat, itu yang kita laksanakan. Namun andai kata mandat ini diperpanjang oleh rakyat, mungkin itulah konsekuensi yang harus kita laksanakan. Tapi kalau kita bermimpi mulai menjabat, kita harus jadi 2 periode, 3 periode dan lain sebagainya, maka niat seorang pemimpin itu akan salah. Dan akhirnya nanti dia mulai menjabat akan menjadikan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak mendahulukan kepentingan rakyat. Maka justru karena itu kami akan mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok dan golongan. Karena kami sadar tahun 2021 sampai 2024 waktu yang sangat pendek. Maka kami tentu saja akan berusaha apa yang harus bisa kami lakukan untuk membangun 50 kota ke depan di dalam waktu yang sangat pendek ini. Maka justru karena itu visi kita jelas mewujudkan 50 kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kita tidak banyak mimpi. Cuma saja ada 5 yang akan kita laksanakan dalam waktu kepemimpinan kita. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing yang berlandaskan keimanan. Hari ini kemarin kita telah melaksanakan final bekerjasama dengan Padang TV Pak Wali. Juga ada dari Kecamatan Setuju kami sampaikan ke Padang bahwa kita sedang melaksanakan lomba cerdas Al-Quran untuk tingkat kabupaten 5 kota. Maka seluruh SD mendaftarkan diri. Waktu kami menyaksikan secara langsung baik di kantor Bupati maupun di Padang TV, anak-anak kita sebenarnya sudah punya ilmu baca Al-Quran. Bagus Pak, luar biasa. Ini yang tidak terekspos selama ini. Hafalannya bagus, dia memahami Al-Quran. Maka beberapa waktu yang lampau juga kami meresmikan pembangunan rumah tahfiz Quran di sini. Di Studio Gadang. Ya Pak Camat. Itu bertanda bahwa sudah ada masyarakat yang ingin menjadikan anak-anaknya itu orang-orang yang berakhlakul Al-Quran. Jadi justru karena itu tentu saja di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan kita, juga di dalam meningkatkan sumber daya manusia kita, maka sesuai dengan adat Minangkabau,
yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu beradat dan berbudaya dalam kerangka adat wasandi syarak wasandi kitabullah. Yang kedua, ibu-ibu yang wafat, yaitu IKK kita. Kita akan programkan Pak Wali, kita untuk tahun depan kita akan coba buka jalan 2 jalur, minimal pembebasan lahannya kiri kanan dari simpang 4 Tanjung Pati itu sampai ke simpang 3 Sari Lama. Itu program utama kita. Yang kedua, pertanian, bahwa kita akan membuka lahan jagung. Di samping pertanian pokok kita seperti padi dan palawija dan lain sebagainya. Maka justru karena itu ada lahan-lahan kosong, maka selama kepemimpinan kami insya Allah 20.000 lahan jagung akan kita tanami, yang akan kita ambilkan dari lahan tidur, dan sekarang kita sedang menyiapkan perangkat lunaknya dan peraturan-peraturannya. Mungkin tahun pertama kita buka 5.000, tahun kedua kita buka 5.000, tahun ketiga 5.000, tahun keempat 5.000. Akhirnya ini bisa terpenuhi 20.000 hektar. Kenapa tujuan kita? Karena populasi ayam di kabupaten kota paling banyak di Sumatera Barat. Jadi kebutuhan jagung kita Pak Ali 400 ribu ton setiap tahun. Sedangkan produk lokal kita hanya lebih kurang 125 ton. Jadi lebih dari 275 ton kita butuh jagung dari luar. Dari Lampung, dari Pasaman, bahkan dulu ada yang pernah dari Gorontalo. Yang ketiga yaitu pariwisata. Maka sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, kita bangun di sini sebagai agrowisata, agropertanian dan agroedukatif. Kita bagaimana anak-anak kita bisa berpendidikan pertanian, karena orang-orang yang bertani ini merupakan sumber ekonomi kuat. Pertanian bapak-bapak dan saudara berbahagia bisa akan mengalahkan jasa-jasa industri dan perusahaan andai kata terjadi musibah seperti pandemi Covid. Kita sadar pada hari ini keluarga kita yang bekerja di luar daerah, di Jakarta, di Medan, di kota-kota Bedang, di kota-kota besar, yang bekerja pada perusahaan jasa dan industri, maka tatkala perusahaan ditutup, maka semuanya pulang kampung. Maka lahan-lahan yang ada di kampung akhirnya digarap kembali. Itu istilah orang tua-tua kita, patanam lahanan bapucia, paliaro lahanan banyango. Inilah yang paling penting bagi kita bersama-sama. Jadi kepada masyarakat, kepada Pak Wali juga kami sampaikan, Pak Tua kami, andai kata ada lahan-lahan kita masyarakat, ajan terlalu bagak menjual keluar Pak. Kok jauh orang kampung aja nak baru itu, karena lahan ini akan bertambah, sementara keadaan anak penakan kita akan terus bertambah di masa-masa yang datang. Yang selanjutnya yaitu pariwisata. Kita di sini Situjua ini luar biasa. Kita sudah sampai ke puncak Gunung Sago, ke kaki Gunung Sago, alamnya memang indah, tergantung bagaimana kita mengolah. Maka justru karena itu di dalam visi kita jadikan salah satunya mendorong potensi negari sebagai poros pembangunan daerah. Maka nagari-nagari silakan berinovasi Pak Ali. Apa yang kita bangun? Kalau ada objek wisata kita kembangkan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bersama-sama. Dan selanjutnya negari juga harus membuat profil nagarinya Pak Ali, baris balabe nagarinya, sehingga nanti orang kalau masuk ke Situjua Batu, pulang orang dari kampung, apa sih adat anak-anak lalaya di Jambi, lalaya di Jakarta, lalaya di Medan, tak tahu juga adat. Maka masyarakatnya nanti aku buku adat Situjua, iko bantu adat gitu, iko dan kopek suku, iko dan pucuk adat, lah ada buku. Ini adat biasa kan tak dibukukan. Itu yang selanjutnya yang kami sampaikan. Yang terakhir yaitu infrastruktur, kita sadar. Maka pada hari ini Bapak dan saudara berbahagia, kami selaku kepala daerah telah banyak melaksanakan lobi-lobi kementerian. Dan alhamdulillah kemarin juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang ke sini hanya melihat satu nagari yang dianggap apa nilainya. Kami heran Pak, anan mengunggulkan nilai 1.000 gonjong. Cuma saja kearifan lokalnya Bu. Sebab orang sudah makan situ totak, sudah makan tak langsung Pak Izaro. Mengecek dulu sebentar, bersitinah. Izin lu pada tua. Memang orang Minang situ.
Nah, disitulah kearifan lokal tu yang menjadi unggulan kiranya, sehingga Sarugo ditetapkan salah satu desa wisata Indonesia. Sebanyak 52 di Indonesia atau masuk Sarugo di Gunung Omeng. Jadi kearifan lokal inilah akan kita jaga, Pak. Nah, jangan Pak kecil orang jalan dia liar lalu, cepat dia liar Panggaleh. Jadi itu yang dapat kami sampaikan kepada kita bersama-sama, dan pada hari ini kita bangun di sini Pak Wali. Tentu saja kami mengharapkan sekali lagi kepada masyarakat, kepada Gapok Tan, jangan mendapat belum kita orang kebo, Pak. Jadi Pak kecil Pak Wali juga transparan dan perlu dia modal 50 juta, modal 50 juta ke berkembang naknya, Pak. Mudah-mudahan Iko menjadi contoh bagi kita bersama-sama, dan masyarakat nanti akan datang kemari, dan setiap ada pergerakan-pergerakan bantuan pemerintah maka bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Maka secara simbolis kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas peletakan batu pertama pembangunan lumbung pangan di Nagari Situjo Batu, Kabupaten Kota. Banyak maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan lumbung pangan masyarakat Gapok Tan Nagari Situjo Batu, Kecamatan Situjo Limo Nagari ini. Ya, dan masih kita menunggu, kita saksikan bersama-sama Bapak Bupati tengah bersiap untuk langsung turun dan meletakkan batu pertama sebagai diresmikan ataupun dibuat pembangunan lumbung pangan masyarakat Gapok Tan Nagari Situjo Batu di Kecamatan Situjo Limo Nagari ini. Dan amanah itu penting, dan Bapak Bupati tengah mengenakan atribut lengkap demi keamanan dan kelancaran. Baik Bapak Bupati, Bapak Wali Negari, kami silakan untuk langsung menuju tempat peletakan batu pertama, dan mohon juga turut ikut serta dalam peletakan batu pertama ini Bapak Kapolsek dan juga Bapak Komandan Ramil ataupun mewakili Bapak Babinsa, Bapak Camat, Bapak Ketua Lan, Ketua Babus, dan seluruh undangan. Ayo kita sama-sama menyaksikan momen bersejarah ini. Dan tetap ingat, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, mari kita sama-sama terapkan protokol kesehatan dan tidak memakai masker. Terima kasih. Dan juga jarak aman juga agak dijaga. Tapi yang ini bersama-sama bukan berarti kita tidak jaga jarak, tetap jaraknya dijaga. Mengingat ya, masa pandemi COVID-19 yang sangat tapi hati kita tetap. Oke Bapak Ibu hadirin berbahagia dengan peletakan batu pertama ini, dan nanti setelah berakhir peletakan batu pertama dilanjutkan dengan foto bersama dengan Bapak Bupati, dengan berakhirnya foto bersama dan peletakan batu pertama nanti, maka usai sudah rangkaian acara kita di Kecamatan Situjo Limo Nagari ini. Dan saya Rima Maizurfan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pandai Pak, Mak. Jadi tukang Pak. Pandai ya. Oh itu, awak oh. Kan berang nih seorang itu. Oh ini tempat pasnya Pak. Ada apa lah? Oh, apa juga lah.
Banyak-banyak Alhamdulillah. Makan deh satu. Lah.